saya udah bilang 3 hari sebelum eksekusi. Ya, kalau saya nggak tahu dong, masa saya mencerita kamu. Berarti saya udah beritahu sebelum 3 hari dong. Eksekusi hukuman mati, gelombang ketiga, tinggal menunggu waktu. Meski menuai protes dari kalangan aktivis hak asasi manusia, pemerintah seakan tidak gentar melaksanakan eksekusi. Seberapa efektif sesungguhnya hukuman mati memberi efek jera dan menghentikan kasus-kasus kejahatan? Saudara, inilah Satu Meja episode Menimbang Eksekusi Mati bersama saya, Budiman Tanurjo. Kita sudah tetapkan untuk agenda pelaksanaan eksekusi itu kita jalankan. Hanya waktunya yang kita tentukan. Kapan Pak? Ya, saya berharap lebih cepat lebih baik. Ya, tentunya sekarang kita lakukan semacam persiapan ulang lagi. Selama ini memang sudah ada koordinasi, sudah ada persiapan, tapi tentunya sebelum hari H itu kan harus dimatangkan lagi. Pintu polemik hukuman mati terbuka lagi. Kejaksaan Agung bersiap melaksanakan eksekusi mati tahap ketiga tak lama lagi. Sejauh ini belum ada daftar nama terpidana yang akan dihujam peluru eksekutor, tapi disebut-sebut ada 16 orang yang akan dieksekusi. Saat ini ada 45 terpidana mati yang telah mendiami Lapas Nusa Kambangan Cilacap. Merekalah yang was-was apakah nama mereka masuk dalam daftar eksekusi kali ini. Eksekusi hukuman mati kali ini adalah gelombang ketiga dalam pemerintahan Jokowi. Sebelumnya ada 14 orang yang telah dieksekusi mati pada Januari dan April 2015 lalu, termasuk sejumlah warga negara asing. Kebanyakan mereka adalah terpidana kasus narkotika. Pelaksanaan eksekusi mati selalu mendapat kecaman dari dunia internasional dan pegiat HAM. Selain dianggap melanggar hak asasi manusia, hukuman mati juga dianggap tak efektif mengurangi kasus-kasus kejahatan. Gelombang 1, gelombang 2 ada eksekusi mati terkait dengan kasus narkotika, tetapi angka kejahatan narkotika menurut data BNN justru mengalami peningkatan pada tahun ini. Lalu masih efektifkah hukuman mati? Eksekusi hukuman mati selalu menuai kontroversi. Gugatan demi gugatan selalu muncul. Seberapa efektif sebetulnya hukuman mati? Menimbang hukuman mati menjadi tema dialog malam ini dalam Satu Meja bersama dengan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun. Selamat malam. Malam. Prof. Gayus. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS, Bang Nasir Jamil. Malam. Malam Mas Budiman. Yang di sebelah kanan kebetulan ada Bang Todung Mulya Lubis, seorang yang anti hukuman mati, kelompok abolisionis. Malam. Selamat malam. Bang Todung. Dan Anggara dari Institut Criminal Justice Reform. Malam. Selamat malam. Anggara. Saya ke Bang Nasir dulu. Bang Nasir, tadi Jaksa Agung Prasetyo mengatakan lebih cepat, lebih baik untuk mengeksekusi hukuman mati gelombang ketiga. Sejauh mana informasi yang diperoleh Komisi 3 DPR dalam eksekusi hukuman mati ini? Ya sebenarnya kan dalam rapat-rapat kerja dengan Kejaksaan Agung itu hampir mayoritas anggota Komisi 3 menanyakan soal hukuman mati ini. Ya. Sebab banyak narapidana yang sudah keputusan hukuman mati sudah ingkrah itu sangat lama dieksekusi. Ketika kita rapat kerja dengan Menkumham juga begitu. Beliau menyampaikan masih ada ratusan jumlahnya yang yang jumlahnya belum dieksekusi. Yang sudah inkrah. Ya, yang sudah inkrah. Nah, ini kan jadi persoalan kalau dibiarkan. Nah, karenanya kan kita harus ada kepastian hukum soalnya, ya. Jadi keadilan dan kepastian hukum itu kan harus hadir. Nah, itu sebabnya kemudian barangkali Jaksa Agung juga dalam rangka untuk memenuhi itu, ya beliau katakan bahwa katanya sih setelah Lebaran nanti akan ada eksekusi jilid 3. Ya. Eksekusi berapa orang yang Nah, dilaporkan soal Jaksa jumlah Agung? memang dalam rapat kerja terakhir dengan Jaksa Agung beliau tidak sampaikan. Tapi tentu saja nanti akan tergantung dengan pendanaan. Ya. Pendanaan? Ya, pendanaan, kesiapan dana yang disiapkan untuk mengeksekusi terpidana mati tersebut. Jadi ada pos anggaran tertentu yang dimintakan Jaksa Agung untuk
melakukan eksekusi hukuman mati? Ya, jadi sebenarnya nomenklaturnya itu tidak mencantumkan, ya misalnya dalam pembahasan anggaran di Banggar misalnya itu nggak dicantumkan bahwa hukuman mati. Tapi memang dalam penjelasannya bahwa dana itu ya diantaranya digunakan untuk eksekusi pelaksanaan hukuman mati. Oke. Kalau Bang Nasir lihat ada ratusan yang terpidana hukuman mati, tapi juga tidak dieksekusi, menimbulkan ketidakpastian hukum. Apakah memang sebetulnya agak ragu-ragu sebetulnya melakukan eksekusi mati itu sendiri? Ya, kalau saya lihat pembahasan revisi KUHP ya memang kita menyadari bahwa memang ada kelompok yang pro dan kontra. Ya, nah mungkin saja ya tentu saja memang hukuman mati ini ketika misalnya lambat dieksekusi, kalau perkiraan saya itu bukan hanya persoalan politik ya, persoalan politik pasti ada ya, persoalan politik, apalagi kalau menyangkut dengan warga negara asing gitu ya. Tapi juga menurut saya persoalan dana itu juga menjadi hal yang serius. Dana apa? Ya dana untuk melaksanakan eksekusi itu. Ya. Besar? Kecil? Ya kalau tahun 2015 kemarin itu kan beliau mengusulkan satu orang 200 juta. Satu orang 200 juta? Satu orang 200 juta. Ya waktu itu kalau saya tidak salah ada 6 orang. Ya. Jadi ada 1,2 miliar dana yang dialokasikan untuk mengeksekusi terpidana mati tersebut. Jadi memang ada persoalan politik, persoalan anggaran ya, yang kemudian menurut saya yang membuat kemudian terpidana mati ini lama untuk dieksekusi. Oke, saya ke Bang Todung. Ya. Nampaknya ada kegamangan ya. Ada tadi kalau Bang Nasir kan 100, tetapi ragu-ragu, ada banyak problem. Apa yang Anda lihat sebetulnya? Ya, saya tidak membantah ada kegamangan. Sebagian mungkin karena tidak suka dengan kritik. Apalagi kalau ada warga negara asing yang dieksekusi. Tapi walaupun kali ini ya, tidak disebutkan siapa yang akan dieksekusi dan nama-namanya siapa saja, tapi bocoran yang muncul di media sudah mengatakan bahwa selain warga negara Indonesia, ada warga negara Cina, ada Pakistan, ada Nigeria, ada Senegal kalau saya nggak salah, Madagaskar. Nah ini semua negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati. Masih mempertahankan hukuman mati. Nah jadi tidak lagi dieksekusi terpidana mati asal negara abolisionis. Okay. Dulu kan ada Prancis, ada Brasilia, ada Belanda. Nah ini semua kan sudah menghapuskan hukuman mati. Ada Australia. Nah jadi pemerintah Indonesia mungkin khawatir dengan itu. Jadi ini sebagian kegamangan itu. Tapi juga mungkin mereka melihat bahwa dalam masyarakat kita walaupun menurut jajak pendapat jumlah yang setuju hukuman mati jauh lebih besar. Tapi dia juga melihat bahwa public opinion tidak bisa diabaikan begitu saja. Sehingga ada kegamangan, ada keraguan apakah eksekusi ini tidak justru akan menimbulkan masalah baru nantinya. Tapi kan forum tadi Bang Nasir kan kepastian hukum. Ya menurut saya setuju ada kepastian hukum. Makanya kalau buat saya jawabannya adalah ya hukuman mati ini masih diperlukan atau tidak. Kalau saya ya kan. Nah saya tetap menganggap bahwa kepastian hukum itu penting untuk menjamin hak untuk hidup dari setiap manusia termasuk terpidana. Oke, saya ke Prof. Gayus lah, Hakim Agung yang juga berkali-kali menjatuhkan vonis mati. Ya. Nah, kalau tadi ada kegamangan, kalau Anda lihat sebagai hakim yang memutuskan, apa sebetulnya? Ada kelambanan dalam proses eksekusi, ada kegamangan atau seperti apa? Sebenarnya eksekusi ini kan tahap akhir dari seluruh proses hukum yang telah dilakukan. Dari tingkat PN, banding, kemudian tingkat kasasi, ada PK lagi, ada gerasi lagi, baru pelaksanaan. Jadi bagi pandangan saya kalau seorang telah diputus mati dan tidak segera dieksekusi, itu penderitaan sebenarnya. Penderitaan? Ya, justru penderitaan. Menunggu sesuatu yang akan menjadikan suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan orang kan penderitaan. Kapan dia dieksekusi? Seperti itu gambaran yang saya pikirkan. Kemudian tujuan penghukuman ini kan tidak semata-mata untuk balas dendam, tidak semata-mata untuk orang ini harus dihilangkan, dihukum mati. Karena hakim sendiri di tingkat pertama saya banding dan kasasi, kemudian hakim PK sendiri adalah manusia biasa yang tentu tidak menyukai menjatuhkan hukuman yang paling berat itu, termasuk saya ketika saya harus minta hukuman maksimal ini. Tetapi keadaan masyarakat, ketertiban, melindungi masyarakat itu bagian dari pertimbangan juga seperti itu.
Lalu presiden sebagai kepala negara diberi wewenang juga secara konstitusional untuk memberikan hak kemanusiaan. Jadi berat bukan pada hukum lagi, tapi lebih kepada kemanusiaan. Perlukah orang ini dibenarkan untuk kalau bagi Prof Gayus sendiri, pertimbangan apa sebetulnya sampai kemudian memutuskan udah berapa 13 ya? Yang 15 yang sudah divonis mati dari ketukan palu Prof Gayus sebetulnya. Keyakinan seperti apa sampai yakin bahwa ini harus divonis mati? Saya lebih cenderung kepada orang yang melakukan penghilangan nyawa orang secara sadis. Oke. Itu yang pertama bagi saya. Sehingga saya pikirkan bukan saja bagaimana perbuatan ini, tapi saya juga memikirkan bagaimana korban, dalam hal ini keluarganya. Itu salah satunya, dan bagaimana penderitaan dari orang yang dia hilangkan nyawanya. Itu yang pertama. Tetapi kalau kepada negara seperti narkotika, bagaimana sehari kita harus kehilangan warga negara 40 orang rata-rata dalam survei. Maka ini juga bagian dari bagaimana hakim ini harus memperhatikan nasib negara ini ke depan, kerusakan masyarakat. Ini kan korban-korban semua. Jadi kepentingan korban lah sebetulnya yang dibela ketika vonis mati itu akan dijatuhkan. Bagi saya begitu, karena kalau kita perhatikan KUHP atau lex generalis dari pengaturan hukum orang, ini terlampau sedikit sekali memperhatikan korban, sehingga perlu undang-undang spesialis ini mengatur. Oke, baik. Sejauh mana hukuman mati efektif untuk menimbulkan efek jera? Jawabannya setelah jeda berikut ini.